berikutnya kami juga bersama-sama dengan Komisi 3 tetap terus bekerja memastikan anggaran penanganan COVID-19 ini bisa tersampaikan tepat sasaran sesuai dengan program yang direncanakan. Apabila dalam rangka pengawasan kami menemukan, KPK menemukan ada penyimpangan terhadap anggaran, maka KPK akan melakukan tindakan tegas, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengajukan pengadilan. Dan ingat bahwa perilaku korupsi di tengah bencana, ancaman hukuman pidana mati. Ini yang menjadi. Tapi tentu kita akan melakukan, karena sesungguhnya pemberantasan korupsi itu dilakukan secara pencegahan dan dengan cara penindakan. Dari kami itu, dan kami komitmen, tadi kami sampaikan, kami hadir untuk rakyat, KPK tetap kuat, KPK tidak dilemahkan, dan KPK tidak bisa dilemahkan. Sebagai jenis mata uang. Pada pasan paket bansos sembako, periode pertama diduga diterima P, kurang lebih sebesar 12 miliar, yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8,8 miliar yang juga diduga dipergunakan untuk keperluan saudara JPB. Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mendatangi gedung KPK sekitar pukul 2.50 dini hari. Juliari tampak berjalan santai dengan pengawalan beberapa petugas KPK dan beberapa polisi. Juliari tidak memberi komentar apapun mengenai kasus yang menjerat dirinya dan beberapa pejabat dari kementerian yang dipimpinnya. Minggu pagi, pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial Adi Wahyono menyerahkan diri ke KPK. Menurut KPK, Adi beserta rekannya Matius Joko Santoso diduga terlibat dalam penunjukan rekanan proyek pengadaan paket bansos. Adi dan Matius diduga menyetorkan dana selewengan bansos tersebut kepada Menteri Sosial Juliari Batubara. Atas perbuatan yang dilakukan, KPK menjerat Menteri Sosial dan 2 pejabat kementerian tersebut dengan menggunakan pasal 12 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman pidananya maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Bila diperhatikan tidak ada yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Udah pusing lah kayaknya. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Anak-anak apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis. Nah, jadi pendekatan humanis seperti itu kalau saya. Suatu saat ada mekanik ada sistem-sistem insentif yang dikaitkan dengan kinerja. Ini kan nggak ada sekarang. Kan nggak ada ya Pak Dirjen ya. Nah, jadi kalau kayak swasta kan, dulu kan saya swasta bisa. Ada gaji, tunjangan yang pasti kan. Gaji, tunjangan yang pasti, plus mungkin ada tambahan insentif yang berbasis kinerja. Tinggal nanti masing-masing KL bisa menentukan key performance indicator-nya, key performance index kita, total insentifnya itu misalnya 100. Ya udah, KPI-nya tercapai 70%, ya kamu insentifnya 70% dari 100. Kinerjanya dihitung 80%, kamu insentifnya 80%. Hanya mungkin diambil nilai paling bawahnya, misalnya minimum 60% baru dapat. Tapi di 60% anggap 0 ya kan. Itu tadi Tribunnews Update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Robert Kierkegaard, korupsi merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, atau dengan pelanggaran aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Priorigon menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan yaitu greed, opportunities, needs, dan expose sangat erat kaitannya dengan manusia melakukan kolusi dan korupsi. Faktor-faktor greed dan needs berkaitan dengan individu pelaku kecurangan, sedangkan faktor-faktor opportunities dan expose berhubungan dengan korban perbuatan kecurangan. Greed yaitu berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Untuk mengendalikan keserakahan ini perlu dengan dorongan ibadah yang benar. Opportunities berkaitan dengan keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Untuk mengendalikan kesempatan orang melakukan kecurangan perlu antara lain keteladanan dari pimpinan organisasi. Needs yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu pendapatan atau gaji yang seimbang dengan kinerja yang ditunjukkan dalam organisasi. Sedangkan expose atau pengungkapan yaitu berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila diketahui melakukan kecurangan. Untuk memastikan seseorang melakukan kecurangan akan menghadapi tindakan yang tegas, maka perlu peran nyata hukum yang jelas dan tegas. Sebelumnya, KPK pernah mengancam akan memberikan sanksi hukuman mati bagi para pelaku korupsi dana bencana, termasuk dana penanganan pandemi COVID-19. Keterlibatan Juliari Batubara dalam kasus korupsi Bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial tahun 2020 memberikan kemungkinan bahwa Menteri Sosial akan menjadi pelaku korupsi pertama yang akan dituntut hukuman mati oleh KPK. Padahal sebelumnya, Juliari Batubara pernah memberikan solusi untuk pencegahan korupsi yang paling efektif, yakni dengan pendekatan humanis. Seperti misalnya memberikan peringatan kepada para bawahan terhadap dampak korupsi. Selain akan dipermalukan secara masif bila tertangkap, hingga membuat negeri sulit berkembang. Selain memberikan solusi pendekatan humanis, Juliari Batubara juga mengusulkan insentif khusus berbasis kinerja bagi para PNS. Menurutnya, insentif khusus tersebut selain untuk mencegah korupsi juga dapat memotivasi para PNS untuk bekerja lebih giat. Setelah sempat menjadi buron, Menteri Sosial Juliari Batubara akhirnya menyerahkan diri ke KPK. Dia ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa Bansos COVID-19 senilai 5,9 triliun. Dalam perkara ini, selain Menteri Sosial, KPK juga menemukan 4 tersangka lainnya. Keempat tersangka tersebut yaitu pejabat pembuat komitmen, yakni Mateus Joko Santoso dan inisial AW. Kemudian 2 pihak swasta yaitu Ardian IM dan Hari Sidabuke. Dari hasil tangkap tangan para tersangka, KPK menyita 14,5 miliar yang diduga uang suap dalam berbagai jenis mata uang. Masing-masing berjumlah sekitar 11,9 miliar, 171,85 US dollar atau setara dengan 2,420 miliar dan sekitar 23.000 dolar Singapura atau setara dengan 243 juta rupiah. Dalam kasus ini, KPK menjerat Menteri Sosial dan 2 pejabat kementerian tersebut dengan menggunakan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Dan juga pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425,
ataupun pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak denda 1 miliar rupiah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bila diperhatikan, tidak ada pasal korupsi dengan ancaman hukuman mati yang diterapkan KPK kepada tersangka Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari saat ini dijerat dengan pasal suap. Sementara itu, dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan pasal 2 ayat 2 menyatakan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulang tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Kasus ini masih terus ditelusuri jejaknya oleh pihak KPK. Sekian, terima kasih.